Mereka di sini. Seseorang berteriak di bawah. Semua orang di lantai atas segera berdesakan, bergegas ke jendela, menjulurkan leher untuk melihat. Semua orang melihat prosesi pernikahan akbar di kejauhan. Dua Azurel Luans berwarna salju memimpin, tiba perlahan. Azurel Luan adalah binatang suci yang membawa garis keturunan ras Phoenix. Itu telah dikenal sebagai binatang keberuntungan sejak zaman kuno, dan itu melambangkan cinta murni. Sekarang, itu adalah binatang keberuntungan yang dipelihara oleh dinasti. Selanjutnya, dua Azurel Luans berwarna salju ini bermutasi Azurel Luans. Mereka memiliki bulu putih bersih yang tampak seperti salju di pegunungan tinggi, tidak terkontaminasi oleh kotoran. Ada satu laki-laki dan satu perempuan, membentuk pasangan. Rumor mengatakan bahwa ketika Kaisar Yan menikahi permaisuri, dia menggunakan dua Azurel Luans berwarna salju yang sama. Praktis tidak mungkin bagi murid biasa dinasti untuk meminjam mereka. Para pembudidaya ibu kota kekaisaran belum pernah melihat sepasang Azurel Luans berwarna salju selama bertahun-tahun. Azurel Luans melebarkan sayap mereka dan terbang di ketinggian rendah, bersinar dengan cahaya suci dan murni. Tanda keberuntungan tujuh warna turun kemanapun mereka lewati, memandikan prosesi pernikahan di belakang dengan cahaya, membungkusnya dengan cahaya spiritual yang berwarna-warni. Arak-arakan itu tampak cerah dan semarak, mempesona. Semua orang tampak luar biasa dan tampan tanpa batas. Hal ini membuat seluruh prosesi pernikahan tampak megah dan megah. Setelah Azurel Luans yang berwarna salju adalah pasangan wanita lembut dan luwes yang mengendarai burung bangau bermahkota merah. Mereka tersenyum saat mereka menyebarkan pil surgawi tujuh warna. Secara alami, pil surgawi yang berasal dari pangeran pertama memiliki peringkat yang luar biasa. Semua orang yang berhasil meraih satu bersukacita. Pertunjukan yang luar biasa. Pangeran pertama benar-benar murah hati. Ini semua adalah pil surgawi peringkat 5. Tokoh berdaulat akan dengan senang hati mengkonsumsinya. Bahkan kaisar yang berdaulat tidak akan menyingkirkan mereka. Di mana pangeran pertama? Kenapa aku tidak melihatnya? Tidak ada terburu-buru. Prosesi pernikahan sangat panjang. Saya mendengar bahwa itu membentang sejauh 50 km. Ini akan memakan waktu cukup lama sebelum kita melihat pangeran pertama. 50 km dari prosesi pernikahan dimandikan dengan tanda keberuntungan tujuh warna yang berkilauan. Itu menuju ke Smiling Datar Pavilion sementara semua orang di jalan menyaksikan. Prosesi pernikahan berjalan sangat lambat. Kadang-kadang, mereka harus berhenti untuk menerima hadiah ucapan selamat dari penguasa feodal dan klan bangsawan di sepanjang jalan, menunjukkan prestise mereka kepada dunia. Para pembudidaya di gedung-gedung hanya melihat pangeran pertama setelah 4 jam. Seseorang yang mengendarai kuda jantan yang tinggi dan menyala di tengah kerumunan besar muncul perlahan di depan mata semua orang. Kuda jantan jangkung itu memiliki rambut panjang yang tampak seperti nyala api. Itu melepaskan kekuatan dan tekanan dari matanya, memancarkan kekuatan surgawi kuno dari tubuhnya. Api Kilin. Ini adalah kuda surgawi legendaris dengan garis keturunan Kilin. Itu benar-benar kuda surgawi itu. Saya mendengar bahwa Kaisar leluhur Yan mengendarai kuda ini untuk menaklukkan semua tanah yang merupakan dinasti Yanwu hari ini. Petik 2. Tanpa diduga, itu masih hidup. Selanjutnya, pangeran pertama menggunakannya sebagai tunggangannya untuk pernikahan. Petik 2. Ini luar biasa agung. Saya tidak dapat berkata-kata. Pangeran pertama pasti sangat menyukai headliner Linglong. Di jendela, pangeran ke-9 yang berkerudung tersenyum pahit. Kuda perang kilin api yang digunakan kaisar leluhur belum muncul selama ribuan tahun. Ketika muncul kembali, itu untuk pernikahan. Sungguh sebuah ejekan. Di hati pangeran ke-9, kilin api ini bukanlah binatang keberuntungan tetapi pelindung binatang suci dari dinasti. Ketika itu muncul, tidak ada tempat lain selain medan perang yang bisa menjadi panggung yang layak. Cendekiawan buku surgawi berbisik, bicaralah lebih lembut. Pangeran pertama mendekat. Petik 2. Selamat, Pangeran pertama. Semoga pernikahan pangeran pertama dan pemimpin utama Linglong bertahan 1000 tahun, hati yang bersatu selamanya. Ketika pangeran pertama muncul, ucapan selamat yang menggelegar dari semua orang terdengar secara bersamaan. Adegan ini terasa sangat menakjubkan. Seruan ucapan selamat meredam kebisingan. Bahkan awan keberuntungan di langit berhamburan saat suara ucapan selamat bergema di langit. Pangeran pertama Wang Fei mengenakan satu set baju perang emas dengan jubah merah di belakangnya. Tanda keberuntungan tujuh warna mengelilinginya. Saat pangeran pertama Wang Fei mengendarai kuda pelindung dewa dinasti, kilin api, semua orang menatapnya. Dia tampak tampan dan luar biasa, seperti dia sudah menjadi putra mahkota, memamerkan kekuatan dinasti. Dia menunjukkan senyum di wajahnya,
merasakan kegembiraan saat dia melihat para pembudidaya di kedua sisi jalan, sedikit mengangguk pada mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Wanita lembut dan luwes yang mengendarai bangau bermahkota merah terbang, menyebarkan pil surgawi 7 warna, yang sebagian besar adalah pil surgawi peringkat 5, dengan beberapa pil surgawi peringkat 7. Ini menyebabkan keributan lain. Mereka yang berhasil meraih pil surgawi peringkat 7 sangat gembira, tidak bisa berhenti tersenyum. Pelaporan. Markis Kingping dari Provinsi Qi mengirimkan hadiah ucapan selamatnya, tangkai Raja Ramuan berusia 100.000 tahun. Seekor kuda berlari kencang dari depan prosesi pernikahan. Ketika kuda itu mendekati arak-arakan, pembudidaya di atas kuda itu melompat dan berlutut di tanah, menawarkan hadiah dari seorang markis. Usai menerima bingkisan ucapan selamat, prosesi pernikahan dilanjutkan menuju paviliun putri tersenyum. Cendekiawan buku surgawi berkata dengan sedikit jijik, bahkan sebelum menjadi putra mahkota, dia sudah menunjukkan perilaku yang lebih bersemangat daripada Kaisar Yan sendiri. Untuk berpikir bahwa dia mendapatkan berbagai tuan feodal untuk menawarkan hadiah ucapan selamat mereka di jalanan saat dia berjalan ke paviliun putri tersenyum. Petik 2. Pangeran ke-9 Wang Yan tetap diam. Secara alami, Pangeran ke-9 mengerti mengapa Pangeran pertama melakukan ini. Pangeran pertama ingin menggunakan pernikahan ini untuk memberitahu semua orang di dunia tentang popularitasnya. Sejak zaman kuno, orang yang membantu pada saat dibutuhkan sangat sedikit. Namun, tidak pernah ada kekurangan teman cuaca cerah. Dengan mengadakan pertunjukan seperti itu, Pangeran pertama bisa membuat tuan tanah feodal dan klan bangsawan tetap berada di pagar untuk memilih pihak. Ini akan membuat momentumnya benar-benar tidak dapat diblokir. Jelas, Pangeran pertama akan meninggalkan bahkan Pangeran ke-8 dan Pangeran ke-13 jauh di belakang setelah pernikahan ini. Terlebih lagi untuk pangeran lainnya. Kakak pertama mungkin akan menjadi putra mahkota, Pangeran ke-9 Wang Yan menghela nafas. Dia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk posisi putra mahkota. Dia hanya khawatir tentang gereja teratai Azure, pendukung paviliun putri tersenyum, sebuah sekte iblis dengan ikatan mendalam dengan dinasti Suewu. Namun, tidak peduli seberapa khawatir Pangeran ke-9, dia tidak dapat menyangkal bahwa popularitas Pangeran pertama saat ini jauh melampaui pangeran lainnya. Saat ini, Pangeran pertama merasa puas dengan pencapaiannya. Tidak hanya dia bisa mendapatkan kecantikan yang merupakan pemimpin dari 10 headliner teratas di kota Yan, tetapi dia juga bisa menggunakan pernikahan ini untuk mendapatkan banyak hal. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan ini. Ketika prosesi pernikahan mencapai 25 km dari paviliun putri tersenyum, itu berhenti. Pangeran pertama terus menunggangi pelindung binatang suci dinasti, kilin api, perlahan-lahan menuju ke depan di tengah tanda-tanda keberuntungan dan membiarkan semua orang melihatnya. Akhirnya, Pangeran pertama tiba di kepala prosesi pernikahan di atas kudanya yang tinggi. Kemudian, Pangeran pertama menarik napas dalam-dalam dan berteriak ke arah paviliun putri tersenyum, Wang Fei dari dinasti Yanwu mengundang pemimpin utama Ling Long untuk keluar, untuk mengikat ikatan abadi denganku. Dalam kehidupan ini dan selanjutnya, kita tidak akan pernah berpisah. Berikan harga pengantin. Seorang lelaki tua berteriak setelah Wang Fei berbicara. Banyak pembudidaya berjalan keluar dari prosesi pernikahan dengan tertib dan mengatur diri mereka dalam barisan di ruang kosong di depan. Ada total 10.000 orang. 10.000 orang membuka kotak brokat di tangan mereka. Mutiara dan alat harta karun segera menyilaukan mata semua orang, melepaskan lampu 7 warna yang menerangi setengah dari ibu kota kekaisaran. Kemudian, cahaya menyatu menjadi pelangi yang menembus langit, membentang ke lantai atas Smiling Dater Pavilion. Ini, ada 10.000 jenis harta, semuanya sangat berharga, masing-masing kota bernilai, dan tidak ada duplikasi. Harga pengantin pangeran pertama benar-benar luar biasa. Petik 2. Ini bukan hanya luar biasa, itu adalah barang yang sangat langka. Jelas, harta berharga itu luar biasa. Jembatan pelangi ini menerangi hampir seluruh langit kota Yan. Ini benar-benar luar biasa. Ketika semua kotak brokat terbuka, semua pembudidaya yang memperhatikan pernikahan di kota Yan menjadi heboh. Ketika jembatan pelangi tiba di lantai atas Smiling Dater Pavilion, 100 jendela di Smiling Dater Pavilion terbuka dengan megah. Seluruh paviliun putri tersenyum muncul seperti nyala api. Saat semua orang mengagumi hal ini, bulan yang cerah membubung keluar dari fenomena api yang misterius. Hampir pada saat itu, seorang wanita berpakaian putih terbang keluar dari setiap jendela yang terbuka. Mereka semua memegang keranjang di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. 100 wanita cantik ini terbang bersama bulan, mengejutkan dunia. Itu peri pedang teratai Azure, untuk berpikir bahwa mereka semua muncul.
Ini terlalu indah. Saya tidak memiliki penyesalan lagi dalam hidup setelah melihat adegan ini. Berbagai kata pujian terdengar terus-menerus. Semua pembudidaya yang menonton terengah-engah ketika mereka melihat pemandangan wanita berpakaian putih menari di bawah bulan. Di tengah antisipasi semua orang, seorang headliner terselubung linglong berjalan keluar dari bulan yang cerah dan perlahan-lahan mendarat di jembatan pelangi, yang terasa kokoh. Cahaya bulan yang kabur menutupinya. Saat dia muncul, seluruh tempat menjadi benar-benar sunyi. Rasanya seperti semua cahaya di dunia terfokus padanya. Dia seperti peri surgawi yang turun dari istana bulan, berjalan ke dunia duniawi selangkah demi selangkah. Pada saat ini, Wang Fei, yang menganggap pernikahan ini hanya sebagai pertunjukan, memiliki sinar terang di matanya, hatinya terguncang. Linglong memang memiliki keindahan dan udara yang luar biasa. Anugerahnya menginspirasi fantasi. Saya menginginkan dunia, dan saya juga tidak bisa kekurangan keindahan. Wang Fei menunjukkan senyum tipis. Ini membawa semuanya ke kesempurnaan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi pada saat ini. Musik yang keras, berisik, dan Agung Suwona tiba-tiba muncul di dunia yang benar-benar sunyi ini. Tidak ada tanda-tanda atau peringatan. Musik agung tiba-tiba muncul, sedih dan berduka, memunculkan harapan semua orang. Tidak ada yang pernah mendengar melodi ini sebelumnya, itu tiba-tiba muncul, membuat semua orang lengah. Sial, sial, sial. Ketika musik Suwona mencapai nada yang paling khusyuk, dentang keras simbal terdengar, membawa aspirasi tinggi dan darah panas di hati setiap orang. Kemudian, pipas bergabung. Jari-jari para musisi terbang melintasi senar mereka, musik pipa terdengar seperti 10.000 sungai yang memancar menunjukkan gelombang yang tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat daripada yang sebelumnya. Aspirasi tinggi dan berdarah panas di hati setiap orang tampaknya berubah menjadi sungai yang mengalir di hati mereka. Jantung semua orang berdebar kencang, merasa seperti akan melompat keluar dari dada mereka. Tatapan mereka segera beralih dari linglong yang cantik. Tidak peduli seberapa tidak relanya mereka tidak bisa menahan darah panas yang memuntahkan di hati mereka. Hanya musik agung yang menggema ini yang bisa mengalihkan pandangan semua orang dari linglong yang benar-benar indah. 100 peri dari Taman Pir. Ketika semua orang melihat ke arah musik dan melihat 100 peri dari Taman Pir, mereka berseru dengan keras. Apa yang lebih sulit dipercaya adalah bahwa semua dari 100 peri dari Taman Pir, tanpa kecuali, mengenakan pakaian berkabung putih. Hari ini adalah hari pernikahan pangeran pertama. Mengapa 100 peri dari Taman Pir mengenakan pakaian berkabung? Dampak yang dibawanya terasa seperti gelombang mengerikan yang menyapu jiwa semua orang. 100 peri dari Taman Pir. Memikirkan bahwa yang datang adalah 100 peri dari Taman Pir. Selanjutnya, mereka semua mengenakan pakaian berkabung tanpa kecuali. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan oleh 100 Fairies of the Pearl Garden, tapi mereka pasti tidak datang untuk memberikan ucapan selamat. Tidak ada yang mengharapkan 100 peri dari Taman Pir untuk bergegas, mengenakan pakaian berkabung dan memainkan melodi yang agung dan bergelombang, ketika semua orang fokus pada kecantikan linglong selama bagian termegah dari prosesi pernikahan. The 100 Fairies of the Pearl Garden masih jauh, setidaknya 50 km jauhnya. Namun, sebelum mereka tiba, musik sudah terdengar, menarik perhatian semua orang. Saat linglong berdiri di jembatan pelangi, jantungnya berdetak kencang. Dia merasa gelisah selama beberapa hari terakhir. Sekarang dia berada di titik tertinggi dari jembatan pelangi, dia berhenti dan melihat ke atas setelah mengangkat kerudung yang menutupi wajahnya. Kamu mencari kematian. Beraninya kamu membuat masalah di pernikahan pangeran pertama. Petik 2. Pangeran pertama telah menempatkan banyak penjaga di kedua sisi jalan serta ahli dalam kegelapan. Dia melakukan itu untuk mencegah orang membuat masalah. Selanjutnya, dia telah mengizinkan pengawalnya untuk membunuh sebelumnya. Tidak peduli siapa yang berani menimbulkan masalah di pernikahannya, anak buahnya akan membunuh tanpa ampun. Banyak orang segera bergegas keluar dari gedung-gedung di kedua sisi jalan untuk menyerang 100 peri Taman Pir, yang berjarak 50 km. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Para pembudidaya yang mengenakan baju besi muncul dengan senjata terhunus, memancarkan membunuh saat mereka menyerang 100 Fairies of the Pearl Garden. Semuanya, jangan panik. Pernikahan akan terus berlanjut. Itu hanya sekelompok wanita yang tidak penting, mereka tidak bisa mengganggu pernikahan pangeran pertama, teriak seorang lelaki tua setelah muncul di samping pangeran pertama. Pria tua itu memancarkan kekuatan dan tekanan mengerikan dari kaisar yang berdaulat, ahli kaisar berdaulat 6 Vena yang kuat. Suara lelaki tua itu menggelegar, mengandung suara dao. Dia ingin menggunakan kultivasinya untuk menyebarkan pedang dan pedang tertawa yang dilakukan oleh 100 peri dari Taman Pir. Gemuruh.
Siapa yang bisa membayangkan bahwa suara yang mengandung kekuatan kaisar yang berdaulat dan energi jiwa akan seperti gumpalan lumpur yang dibuang ke laut, langsung menghilang. Itu tidak menghalangi musik sama sekali. Itu adalah Kong Fei Yun, Kong senior dari kuil leluhur kekaisaran. Dengan senior Kong di sekitar, 100 peri dari Taman Pir seharusnya tidak bisa melakukan apa-apa. Petik 2. Meskipun suara Kong Fei Yun tidak mencapai efek yang diinginkan, ketenaran orang tua ini agak mengejutkan semua orang. Kong Fei Yun adalah salah satu dari sedikit ahli klan kerajaan dari kuil leluhur kekaisaran. Di dalam ibu kota kekaisaran Yan City, dia bisa mengeluarkan kekuatan dinastinya hingga batasnya, menjadi hampir tak tertandingi di antara kaisar berdaulat kesempurnaan besar. Bahkan kaisar berdaulat puncak tidak akan memiliki keuntungan apapun saat melawannya di ibu kota kekaisaran Yan City. Ekspresi pangeran pertama tetap tenang, tidak menunjukkan kebingungan sama sekali. Meringkik, pelindung kuda dewa dinasti, Kilin api, meringkuk kuat untuk beberapa alasan, seolah-olah bertemu dengan musuh yang kuat. Ini mengejutkan Wang Fei, yang mengendarainya. Dia segera mencoba menenangkan Fire Kilin, tetapi dia melihat kepingan salju jatuh begitu dia menundukkan kepalanya. Saat Wang Fei memegang kepingan salju di tangannya, hawa dingin menyerang tubuhnya, membuatnya mengerutkan kening. Ini turun salju. Dingin, sangat dingin. Sialan, kenapa tiba-tiba menjadi sangat dingin? Hei, semuanya, lihat cepat. Salju turun. Salju turun. Musik yang dimainkan oleh Hundred Fires of the Per Garden tidak berhenti, namun fenomena misterius lain muncul, salju berbulu mulai turun dari langit. Setelah beberapa saat, salju menutupi tanah sejauh 5.000 km dalam lapisan kemilau perak yang tebal. Sebelumnya, cuaca masih bagus. Langit cerah sejauh 5.000 km, dengan sinar matahari menyinari. Sekarang, tiba-tiba salju mulai turun dengan lebat. Dinginnya salju membuat banyak pembudidaya yang lebih lemah kedinginan di ibu kota kekaisaran Yan City dan membuat mereka menggigil. Di dalam gedung tinggi, Pangeran ke-9 Wang Yan menunjukkan ekspresi bingung. Terlepas dari kerumunan, dia melepas tudungnya dan mendorong ke jendela. Kemudian, dia melihat ke atas. Pangeran ke-9 melihat cahaya yang menusuk menerangi langit di atas jalan-jalan di kejauhan. Itu seperti dua matahari tergantung di langit. Tampaknya ada peti mati es yang melayang di bawah matahari baru, dengan penghalang tak terlihat antara peti mati es dan matahari itu, memisahkan dua ekstrim. Sebuah cahaya terang menerangi langit sekitarnya di atas penghalang. Peti mati es mengeluarkan hawa dingin yang tak tertandingi di bawah penghalang, menciptakan salju tebal dan fenomena misterius yang dilihat semua orang. Itu, Wang Yan tertegun, merasa tidak percaya. Cendekiawan buku surgawi, yang berada di sampingnya, bergumam, "Yang mulia, itu adalah binatang suci gagak emas. Tidak perlu diragukan lagi. Namun, binatang suci ini masih muda dan tidak menakutkan seperti yang dikatakan legenda. Meski begitu, itu tidak bisa diremehkan." Wang Yan menunjukkan ekspresi serius saat dia berkata dengan serius, "Aku tahu ini. Namun, mengapa gagak emas ini ada di kota Yan?" Selanjutnya, itu muncul di atas pernikahan Vesbroter. Juga, ada apa dengan peti mati es itu? Ya ampun, apa yang saya lihat? Binatang suci gagak emas. Itu adalah binatang suci dari kekaisaran gagak emas. Ternyata itu benar-benar ada. Saya selalu berpikir bahwa itu hanya rumor. Namun, ada apa dengan peti mati es di bawahnya? Segera, semua orang di kota Yan yang dipenuhi salju yang memperhatikan pernikahan ini menunjukkan ekspresi bingung. Mereka tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Gelombang besar melonjak, tampak sangat aneh. Suasana pesta pernikahan pun sirna. Sebuah peti mati es. Di jembatan pelangi, Headliner Linglong langsung memucat. Tubuhnya tampak terhuyung-huyung, di ambang kehancuran. Bang, bang, bang. Pada saat yang sama, tangisan menyedihkan terdengar. Para penjaga yang pergi untuk membunuh 100 peri dari Taman Pir memiliki organ internal mereka yang dihancurkan oleh gelombang suara sebelum mereka bisa mendekat. Mereka mati dengan darah bocor dari semua lubang wajah mereka, pemandangan yang kejam untuk dilihat. Yang mulia, semuanya tidak baik. The Hundred Fires of the Per Garden semuanya memegang Soul Tools. Lebih dari 1.000 saudara Divine Red Army kami meninggal, dan 3 pemimpin kaisar yang berdaulat menderita luka parah. Seorang jenderal melaporkan dengan suara gemetar saat dia berlutut di depan Fire Kilin. Keringat mengalir di dahinya saat dia melakukannya. Mengingat kultivasinya, Pangeran pertama dapat dengan jelas melihat pemandangan di depan, tidak perlu mendengar laporannya. 100 peri dari Taman Pir seperti kekuatan yang tak tertahankan. Lagu gabungan mereka seperti pertemuan 10.000 sungai, terasa tak terhentikan. Yang mulia,
Haruskah saya bergerak? Kong Feiyun berpakaian hitam bertanya dengan suara rendah dari belakang. Ekspresi pangeran pertama berubah sangat cemberut. Ini terutama terjadi ketika dia melihat peti mati es di langit, menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Pangeran pertama tidak lagi menunjukkan ketenangan dan kemudahan seperti sebelumnya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia melihat 100 peri dari Taman Pir tiba di depan paviliun putri tersenyum dengan momentum besar. Sebelum kelompok itu tiba, suara mereka sudah terdengar. Musik surgawi agung yang halus dan tanpa batas terdengar. The Hundred Fairies of the Pergarden semuanya memegang instrumen Soul Tool dan mengenakan pakaian berkabung. Mereka tidak menunjukkan ekspresi di wajah mereka saat mereka fokus memainkan instrumen di tangan mereka. Dalam sekejap, prosesi pernikahan akbar berubah kacau, berubah menjadi berantakan total. Saat para anggota prosesi pernikahan menghadapi pedang tertawa dan pedang, dimainkan dengan 100 alat jiwa, mereka merasakan tekanan seperti gunung yang memaksa mereka mundur. Bang! Bangunan-bangunan di dekatnya runtuh seolah-olah dihancurkan oleh tsunami. Para penonton melarikan diri dengan panik. Mereka tidak menyangka bahwa Hundred Fairies of the Pergarden akan meletus dengan kekuatan yang begitu mengerikan ketika mereka bermain bersama. Sama seperti paviliun putri tersenyum akan hancur, sebuah teriakan bergema di langit. Tarian pedang teratai biru, tak tertandingi di dunia. Sosok dengan pita di sekelilingnya membubung ke langit dari Smiling Dater Pavilion. Itu adalah Master Pavilion Smiling Dater Pavilion. Dia memegang pedang dengan satu tangan dan keranjang peri asli dengan tangan lainnya. Hanya dengan teriakan dan ayunan pedang, Pavilion Master yang menghancurkan banyak fenomena misterius dan momentum yang diwujudkan oleh Lao King Sword dan Sabre sebelum mereka menelan Smiling Dater Pavilion. Itu seperti makhluk surgawi yang turun ke dunia fana dan memberinya kekuatan tertinggi. Serangan pedang ini menghancurkan berbagai fenomena misterius yang mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Air biru naik ke langit yang cerah seperti cahaya, menara yang indah berada di bawah, dan bulan purnama menggantung tinggi di langit. Para wanita berpakaian putih memegang pedang di sekitarnya bernyanyi bersama, menari dengan pedang mereka dengan Pavilion Master yang terselubung sebagai pusatnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Lampu pedang terbang kemana-mana, menyapu tempat itu dan menghancurkan fenomena misterius di sekitar mereka. Puci, The Hundred Fairies of the Pergarden yang datang dengan megahnya, tampil tak tertandingi, menghadapi perlawanan untuk pertama kalinya. Darah keluar dari bibir Suye, yang memainkan sitar, dan dia sedikit memucat. Musisi lain juga mengalami luka yang cukup parah. Untuk berpikir bahwa peri pedang teratai Azure dan 100 peri dari Taman Pir saling berhadapan. Apa yang sedang terjadi? Apakah 100 peri dari Taman Pir memberontak? Tontonan ini mengejutkan semua pembudidaya di ibu kota Kekaisaran Yan City. Bentrokan antara kedua belah pihak mengakibatkan daya rusak yang besar. Hanya Paviliun Putri tersenyum yang tetap berdiri dalam radius 5.000 km. Semua bangunan lain sudah hancur, menjadi puing-puing. Dipimpin oleh wanita bercadar, semua peri pedang teratai Azure melayang ke udara dan menari. Lampu pedang yang bergerak berlapis satu sama lain, kepadatannya membuat pengamat menghela nafas dengan takjub. Tarian melamun di bawah bulan yang cerah dan di atas lautan awan tampak tak tertandingi. Saat berhadapan dengan badai salju, rasanya sangat mengejutkan. Gabungan musik dari Hundred Fairies of the Pergarden adalah mahakarya sepanjang masa. Musik yang bergema mengandung tekanan besar. Aliran musik yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Segera, pertukaran antara kedua pihak mencapai tingkat yang mengejutkan. Betapa menakutkan. Bahkan pertarungan antara kaisar berdaulat puncak tidak akan sebanding dengan ini. Petik 2. Untungnya, kedua pihak hanya bertarung di dekat paviliun putri tersenyum. Jika tidak, separuh kota akan hancur. Apakah Anda semua memperhatikan bahwa Kaisar Yan belum mengambil tindakan, bahkan sekarang? Semua faksi puncak lainnya yang dapat menghentikan ini juga belum bergerak. Ini sepertinya agak aneh. Sepertinya, banyak orang tidak ingin pernikahan pangeran pertama berhasil. Saat orang-orang di sekitar mendiskusikan hal ini, wanita berkerudung itu mendengus dingin. Keranjang peri asli di tangan wanita berkerudung itu tiba-tiba terbang keluar, menyebarkan bunga yang tak terhitung jumlahnya. Lautan bunga segera menutupi kota Yan, menghalangi matahari. Alat jiwa kelas unggul ini telah diturunkan selama ratusan ribu tahun. Sekarang, itu meletus dengan kekuatan dan tekanan yang mengejutkan. Peoni yang luar biasa indah berhamburan dan terbang seperti salju saat jatuh. Teriak wanita bercadar, dan wanita berbaju putih di sekitarnya terbang ke sana kemari. Lampu lengan dan pedang mereka berkumpul dan membentuk kuncup bunga peoni yang indah, menunggu untuk mekar. Saat mereka merentangkan tangan, bunga peoni tampak mekar.
Kekuatan hidup tanpa batas mengalir keluar. Kelopak yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari lautan bunga yang menutupi kota Yan. Itu tampak seperti badai besar yang menimpa Hundred Fairies of the Garden. Jika badai ini berhasil mengenai mereka, semua dari 100 peri dari Taman Pir akan menderita luka parah, bahkan sekarat, mengingat kekuatan dari keranjang peri yang asli. Adegan yang sangat mengerikan seperti itu menimbulkan seruan keras. Bintang dari Hundred Fairies of the Garden, Su Ye, tidak bingung menghadapi bahaya. Jari telunjuknya menekan senar sitar dan terus-menerus menggunakan vibrato. Nada dari melodi gabungan segera berubah. Seruling, guzeng, pipas, dan instrumen lainnya dengan cepat mengikuti, menggemakan perubahan. Tepat ketika badai kelopak bunga hendak menelan 100 peri Taman Pir, melodi berubah seolah-olah menggambarkan kisah puitis, nyanyian legenda yang megah. Ini mengguncang hati semua orang, menyebabkan darah panas melonjak. Namun, berdarah panas ini memiliki nada kesedihan. Saat kelopak di langit jatuh, semuanya tampak seperti sabit penuai suram yang menuai jiwa. Siapa yang bisa mencegah mereka jatuh? Para pengamat, yang merasakan darah panas yang membara, semuanya merasa berkonflik dan terburu. Perasaan ini tetap tertahan di dada mereka, tanpa tempat untuk melampiaskannya. Rasanya sangat tak tertahankan. Menunggu, 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 semua orang menunggu serangan pedang yang bisa menyelamatkan dunia. Serangan pedang yang bisa menahan amarah dan impuls semua orang. Dentang. Pada saat yang tepat, cahaya pedang muncul di dunia pada waktu yang tepat. Saat darah panas semua orang tertahan di dada mereka, itu muncul. Ibu kota batu giok putih di langit, dengan 5 dinding dan 12 bangunan. Dewa menghibur saya, memberikan keabadian kepada saya. Petik 2. Orang yang datang menunjukkan ekspresi tenang. Saat dia mengangkat pedangnya, dia berdiri di atas cahaya yang mengalir. Dia tampak seperti makhluk surgawi yang tiba di udara. Niat pedang segera berkembang dan merobek langit. Cahaya pedang ini tampaknya menjadi hal yang paling anggun di dunia. Semua pendekar pedang dalam jarak 5.000 km mengangkat alis mereka saat melihatnya. Suara mendesing. Tepat ketika seseorang bersorak, menghela nafas dengan takjub atas kedatangan serangan pedang ini, kilatan cahaya pedang muncul. Sebuah dengungan pedang merobek awan, membuat dunia menjadi hitam dan putih. Dua pendatang baru bentrok, dentang dari pedang dan tabrakan pedang membuat semua orang lengah. Klangor yang merdu bekerja dengan melodi yang berubah dari Hundred Fairies of the Garden untuk menyebarkan semua kelopak yang jatuh. Meski begitu, kekuatannya tidak berkurang, terus membubung ke awan. Ketika pedang dan pedang bentrok, mereka tidak bersaing untuk kemuliaan atau kemenangan. Sebaliknya, mereka bekerja untuk mengeluarkan aspirasi tinggi dan berdarah panas dalam kehidupan duniawi ini. Kedua sosok itu adalah Xiao Chen dan Chu Chaoyun. Ketika mereka melewati satu sama lain, mereka saling tersenyum. Pada saat berikutnya, keduanya mendorong udara secara bersamaan, menyerbu ke arah atap paviliun putri tersenyum tanpa melihat ke belakang, mengirimkan serangan dengan pedang dan pedang. Semua orang memiliki cita-cita yang tinggi, ingin terbang ke langit dan menjatuhkan para peri. Semua orang memiliki cita-cita yang tinggi, ingin terbang ke langit dan menjatuhkan para peri. Saat Xiao Chen dan Chu Chaoyun menyilangkan pedang dan mematahkan serangan keranjang peri yang asli, mereka berdua berubah menjadi seberkas cahaya pelangi dan langsung menuju atap paviliun putri tersenyum dengan pedang dan pedang mereka. Wanita berkerudung itu menunjukkan ekspresi yang sedikit tidak sedap dipandang di atas Smiling Dater Pavilion. Dia tidak menyangka Xiao Chen dan Chu Chaoyun akan mematahkan serangan puncak keranjang peri yang asli. Namun, Paviliun Master yang tidak punya banyak waktu untuk bersedih karena Xiao Chen dan Chu Chaoyun hampir tiba di hadapannya. Peoni mekar, memenuhi langit dengan musim semi. Teriak wanita bercadar itu lagi. Kemudian, lautan bunga yang menutupi kota Yan berputar di sekitar Paviliun Putri tersenyum. Para wanita berpakaian putih terus-menerus menari di sekitar wanita bercadar dengan pedang mereka, segera mengeluarkan tarian pedang sempurna dari Azure Lotus Sword Fairies lagi. Itu tampak seperti bunga abadi yang berputar dengan cepat. Sial, 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 sial. Tarian pedang menghalangi Xiao Chen dan Chu Chaoyun, mencegah mereka mendekat. Chu Chaoyun dan Xiao Chen berubah menjadi dua berkas cahaya pelangi, terus-menerus menyerang kelompok peri pedang teratai Azure ini. Pada saat itu, dentang memenuhi udara, tanpa henti berdering di telinga dan bergema di awan. Sepertinya bunga peoni yang indah mekar di atap paviliun putri tersenyum, mengaduk lautan bunga, jika dilihat dari luar. Dua berkas cahaya pelangi mengelilingi bunga peoni, terus-menerus mewujudkan fenomena misterius. Namun, mereka tidak bisa masuk. Setelah bertahan dengan stabil, wanita berkerudung itu mengeluarkan teriakan marah lainnya,
menggunakan keranjang peri yang asli lagi. Tornado kelopak bunga menyapu, memaksa Xiao Chen dan Chu Chaoyun kembali. Ketika Suye melihat situasi dari bawah, ekspresinya sedikit berubah. 10 jari Suye bergerak cepat, mengubah musik sitar lagi. Melodi itu segera menjadi seperti mata air yang jernih di pegunungan, mengalir ke bawah dan menghantam bebatuan. Saat ocehan menyebar, itu terdengar sangat lembut. Ini memberi Xiao Chen dan Chu Chaoyun dorongan, secara eksplosif meningkatkan energi surgawi dan energi jiwa mereka. Yang lain bahkan bisa melihat musik yang mewujudkan cahaya spiritual yang memasuki tubuh keduanya. Xiao Chen dan Chu Chaoyun menunjukkan ekspresi yang agak muram ketika mereka menghadapi tornado yang dibentuk oleh lautan bunga di langit. Peri pedang teratai Azure yang dipimpin oleh wanita bercadar bersembunyi di dalam tornado kelopak. Mereka menggunakan tarian pedang mereka untuk mengusir tornado dan menyerang dengan mengamuk. Sementara Chu Chaoyun dan Xiao Chen tampaknya menangani ini dengan mudah, mereka sebenarnya menghadapi tekanan luar biasa yang tidak diketahui orang lain. Bahkan dengan 100 peri dari Taman Pir tanpa henti mengirimkan energi spiritual untuk mendukung mereka, mereka hanya bisa terus bergerak mundur saat menghadapi tornado kelopak dari lautan bunga. Jika mereka adalah kaisar berdaulat biasa, badai akan menghancurkan mereka sampai mati dalam sekejap, menggiling tubuh mereka menjadi bubuk. Xiao Chen, dengan kekuatan kita tidak bisa memecahkan lautan bunga ini sendirian. Xiao Chen mendengar suara Chu Chaoyun saat dia menari dengan pedangnya, bertarung melawan tornado kelopak. Chu Chaoyun mengacu pada lautan bunga dan bukan tornado kelopak di depan mereka. Memang, ini tampaknya hanya tornado kelopak. Namun, sumbernya adalah lautan bunga yang menutupi kota Yan, kekuatan keranjang peri asli, yang berdiri di puncak alat jiwa kelas unggul. Lebih jauh lagi, banyak peri pedang teratai Azure bekerja sama, hampir membuat kekuatan keranjang peri mencapai batasnya. Jika 100 peri dari Taman Pir tidak mendukung keduanya, mereka tidak akan bertahan sesaat melawan tornado kelopak. Peri pedang teratai Azure sekarang mengambil inisiatif untuk menyerang, mengaduk lautan bunga untuk mendorong tornado kelopak yang terwujud ke depan, mendorong kekuatan keranjang peri asli hingga batasnya. Saat tornado kelopak menyapu, 100 peri Taman Pir mengandalkan Xiao Chen dan Chu Chaoyun untuk memblokirnya. Jika Xiao Chen dan Chu Chaoyun gagal, 100 peri dari Taman Pir akan kesulitan melarikan diri dan menghindari kehancuran. Ini karena alat jiwa di tangan 100 peri Taman Pir lebih rendah dari keranjang peri asli, yang telah diturunkan sejak lama. Apa idemu? Kita menari lagi, tapi kali ini, kita perlu mengeluarkan lebih banyak kekuatan pedang tertawa dan pedang untuk mematahkan tornado kelopak ini. Kemudian, kami menjatuhkan wanita bercadar itu dalam satu gerakan. Jika tidak, kami tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Petik 2. Baiklah, Xiao Chen tidak ragu-ragu, memilih untuk mempercayai Chu Chaoyun tanpa syarat. Keduanya hanya perlu bertukar pandang, diam-diam memahami niat masing-masing. Bentrokan antara pedang dan pedang membutuhkan koordinasi yang sangat tinggi sebelum bisa dilakukan dengan sempurna. Pemahaman diam-diam antara dua pihak seperti itu hanya dapat dicapai dengan menjalani hidup dan mati bersama, mampu saling memberikan kepercayaan tanpa syarat. Sepertinya peri pedang teratai Azure dengan mudah memaksa Xiao Chen dan Chu Chaoyun mundur terus-menerus ketika keduanya tiba-tiba melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Keduanya berhenti menggunakan senjata di tangan mereka untuk memblokir tornado kelopak. Sama seperti semua orang merasa terkejut, dan tornado kelopak hendak menelan Xiao Chen dan Chu Chaoyun, keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya pelangi lagi dan mulai bertukar gerakan sebelum tornado kelopak. Keduanya kemudian mengeluarkan saber Grid Dao dan Sword Grid Dao mereka ke batas mereka. Aura keduanya berkembang sebelum tornado kelopak. Pertukaran keduanya memberi kesan bahwa mereka memiliki dendam besar satu sama lain. Adegan seperti itu sangat mengejutkan. Jika benar-benar memiliki niat membunuh atau koordinasinya sedikit cacat, seseorang akan mati bagi pihak lain atau tersapu dalam tornado kelopak. Sial. Namun, ketika pedang dan pedang bersentuhan, dikombinasikan dengan musik dari Hundred Fires of the Garden, keduanya, yang tampak seperti terlibat dalam pertempuran sampai mati, meledak dengan aura yang mengejutkan dan tak terbatas. Keduanya sepenuhnya memunculkan konflik kuno antara pedang dan pedang. Pada saat ini, keduanya melupakan segalanya, hanya saling menatap. Bentrokan antara pedang dan pedang dengan sempurna menunjukkan rasa terima kasih dan dendam mereka selama puluhan tahun dan keterikatan nasib. Selanjutnya, keduanya memiliki bakat luar biasa di saber Dao dan Sword Dao. Ketika dikombinasikan dengan pedang tertawa dan pedang 100 peri Taman Per, keduanya memasuki kondisi yang sangat dalam. Segala sesuatu di dunia tampaknya diturunkan ke peran pendukung. Ini hanyalah panggung untuk pertarungan keduanya antara pedang dan pedang.
Itu berhasil. Di antara 100 peri Taman Pir, mata Su Ye menjadi basah. Sitar di tangannya memancarkan cahaya yang lemah. Tidak lagi diperlukan Su Ye untuk memainkannya, itu secara otomatis memainkan dirinya sendiri dengan gelombang kejut dari bentrokan antara pedang dan pedang. Wanita lain juga menemukan fenomena ini dengan takjub, sehingga mereka melepaskan instrumen mereka. Semua orang membiarkan gelombang kejut yang diwujudkan oleh bentrokan antara pedang dan pedang dengan bebas melakukan pedang tertawa dan pedang. Gemuruh. Begitu fenomena misterius terbentuk, lautan bunga yang menutupi kota Yan terus surut. Lautan bunga membentuk corong, kembali ke keranjang peri dengan kecepatan lebih cepat dari yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Ketika lautan bunga menghilang, tornado menghilang. Banyak peri pedang teratai azure muncul dan memuntahkan seteguk darah setelah dipukul mundur. New garis bawah chapters diterbitkan di novelringan.com. Bagaimana bisa seperti itu? Wanita bercadar itu memucat, dan darah keluar dari mulutnya. Dia tidak mengharapkan perkembangan ini sama sekali. Memikirkan bahwa peri pedang teratai azure akan kalah dari 100 peri Taman Pir. Lebih jauh lagi, mereka kalah dengan cara yang menyedihkan di depan semua orang. Sekarang, Xiao Chen dan Chu Chaoyun berpisah, keduanya berubah menjadi seberkas cahaya pelangi saat mereka menyerbu melalui peri pedang teratai azure. Bunga tiga kehidupan. Begitu bunga mekar, tiga nyawa menyala. Kekacauan primal abadi, tarian pedang semesta. Keduanya memanfaatkan aura terkuat yang muncul dari bentrokan pedang dan pedang untuk mengeksekusi gerakan membunuh mereka. Cahaya pedang dan cahaya pedang segera berkedip. Kemudian, peri pedang teratai azure terus jatuh, nasib mereka tidak diketahui. Setelah beberapa saat, hanya 3 orang yang tersisa di atap paviliun putri tersenyum. Xiao Chen dan Chu Chaoyun menekankan senjata mereka ke wanita bercadar, yang berlutut di atap paviliun putri tersenyum. Kepingan salju muncul kembali di langit yang sebelumnya terhalang oleh lautan bunga. Tepat pada saat ini, tepuk tangan tiba-tiba terdengar. Dipasang pada pelindung kuda Dewa Dinasti, kilin api, pangeran pertama Wang Fei berkuda sendirian di antara puing-puing, bertepuk tangan. Tuan Xiao, terima kasih telah memberikan hadiah pernikahan yang begitu besar kepada saya di pernikahan saya. Saya berhutang budi kepada Anda. Namun, itu tidak baik jika orang mati. Silakan mundur, kata Wang Fei dengan tenang. Gemuruh. Setelah Wang Fei berbicara, langkah kaki bergemuruh, membuat seluruh tempat bergetar dan gemetar. Sosok lapis baja yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk dari segala arah, membentuk 3 lingkaran di sekitar paviliun putri tersenyum dan 100 peri Taman Pir. Pengepungan itu ketat tanpa ada tempat untuk melarikan diri, bahkan di atas dan di bawah. Ketika Xiao Chen melihat sekelilingnya, orang-orang bergegas, melambaikan spanduk perang. Wang Fei telah menggunakan waktu ketika Smiling Dater Pavilion melawan parti Xiao Chen untuk membawa seluruh Divine Urit Army. Aku ingin tahu apakah 100 peri dari Taman Pir masih bisa bertarung untuk keluar dari pengepungan tentara tulisan suciku. Pangeran pertama Wang Fei berkata dengan tenang, dengan dingin menatap Su Ye yang lelah dan yang lainnya. Sudah berakhir, langkah pangeran pertama benar-benar tak terkalahkan. Dia membawa seluruh Divine Urit Army. Tidak heran dia tidak bergerak lebih awal. Ternyata dia sedang mempersiapkan kartu truf ini. Petik 2. Kartu truf ini mungkin adalah langkah pembunuhan pangeran pertama yang sebenarnya. Sebelumnya, hanya ada beberapa ahli puncak. Meskipun mereka memberikan pencegahan yang kuat, itu bukan jebakan, Xiao Chen dan yang lainnya masih bisa lolos. Sekarang, pasukan paling elit dari dinasti Yanwu telah mengepung Xiao Chen dan yang lainnya. Tidak ada lagi kesempatan untuk melarikan diri. Selanjutnya, akan ada ahli klan bangsawan yang menunggu di luar untuk ditangkap atau dibunuh dengan mudah. Ini benar-benar mulus. Tidak ada yang menyangka situasi akan berbalik begitu cepat. Sekarang, Xiao Chen dan 100 peri dari Taman Pir bahkan tidak bisa melarikan diri jika mereka menumbuhkan sayap. Namun, ini masuk akal setelah beberapa pemikiran. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota kekaisaran Yan City. Jika tidak ada pangeran lain yang terlibat dan membuat Kaisar Yan muncul, keributan ini mungkin akan berakhir bahkan sebelum dimulai. Sekarang pangeran pertama mengeluarkan gerakan pembunuhannya, sudah waktunya semuanya berakhir. Ledakan. Namun, tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Pembunuhan mengerikan Qi tiba-tiba muncul di luar kota, pembunuhan mengerikan Qi yang dimanifestasikan oleh tentara veteran, yang telah mengalami ratusan pertempuran dan membunuh banyak orang, berkumpul bersama. Pembunuhan Qi terasa seperti badai salju yang dahsyat. Begitu tiba, tempat itu langsung berubah menjadi medan perang yang kejam. Awan merah terbang, merobek langit seperti pisau tajam dan langsung tiba.
Pemimpin kelompok itu mengenakan baju besi dan mengendarai Raja Elang Darah Phoenix. Orang ini berkata dengan cemberut, "Saudara pertama, yang terbaik adalah tidak berlebihan dalam beberapa hal." Ada lebih dari 10.000 orang di belakangnya, semuanya mengendarai Phoenix Blood Eagles. Mereka semua tidak menunjukkan ekspresi, terlihat seperti roh jahat dari neraka. Ini tentara elang darah. Mengapa tentara elang darah Pangeran ke-9 tiba-tiba ada di sini? Dengan kedatangan tentara elang darah dan pembunuhan Qi yang mengerikan, tentara tulisan suci tidak punya pilihan lain selain mengubah formasi mereka dan berkumpul di sekitar Pangeran pertama seperti air pasang yang surut. Sekarang, kedua pasukan mengapit Xiao Chen, Chu Chaoyun, dan 100 peri dari Taman Pir. Langkah pembunuhan yang dibanggakan pangeran pertama langsung hancur, tidak lagi layak. Ekspresi acuh tak acuh Wang Fei sekarang menunjukkan kemarahan yang besar. Kakak ke-9, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah Anda akan melawan saya juga? Petik 2. Wang Yan berkata dengan tenang, kakak pertama, seharusnya aku yang mengatakan itu. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Bahkan orang luar berani datang dan menghentikan pernikahan ini. Semakin saya harus turun tangan. Sudah waktunya pernikahan ini berakhir. Wang Fei menunjukkan ekspresi tidak pasti. Saat dia melihat tentara elang darah, dia menghela nafas dengan marah. Sebelumnya, Wang Fei tidak menunjukkan rasa takut, tidak peduli apa yang dilakukan Xiao Chen, karena ia memiliki tentara tulisan suci, pasukan yang terdiri dari yang mulia yang mengenakan baju besi dan membentuk susunan pertempuran, sebagai kartu truf. Lebih jauh lagi, kekuatan dinasti mendukung mereka. Ketika pasukan ini menyerang, bahkan Kaisar Berdaulat Puncak harus melarikan diri. Namun, sekarang setelah Wang Yan memimpin tentara elang darah, situasinya langsung berubah menjadi tidak menguntungkan bagi Wang Fei. Wang Fei tahu bahwa banyak pangeran sedang menunggu untuk melihat pangeran pertama membuat lelucon tentang dirinya sendiri, berharap pernikahannya akan gagal. Jika ini berlarut-larut, pangeran-pangeran lain itu mungkin akan masuk seperti pangeran ke-9. Pada saat itu, pernikahan akan benar-benar berakhir. Namun, Wang Fei tidak bisa memikirkan ide untuk menghadapi ini. Wang Fei masih memiliki beberapa kartu truf. Namun, mereka melibatkan dinasti Suewu, gereja teratai hitam, dan gereja teratai azure, jadi dia tidak bisa menggunakannya secara terbuka. Saudara pertama, berapa lama kamu akan bertahan dengan keras dalam melakukan hal-hal dengan cara yang salah? Menyerahlah, Wang Yan menasihati sekali lagi dari punggung Raja-Raja Elang Darah Phoenix. Kemudian, seluruh tentara elang darah bergerak selangkah lebih dekat. Siapa yang berani mengambil langkah maju? Coba saja, sebuah suara tiba-tiba terdengar tepat pada saat ini, terdengar dingin dan acuh tak acuh. Ketika suara itu terdengar, niat pedang juga muncul. Sebelum niat pedang, tentara elang darah yang baru saja melangkah maju terpaksa mundur. Beberapa Phoenix Blood Eagles juga melengking. Satu orang dengan satu pedang memaksa mundur satu pasukan. Sosok perlahan turun dari langit, melayang di udara. Orang ini mengangkat alisnya dan menatap tentara elang darah. Pada saat itu, beberapa prajurit di punggung Phoenix Blood Eagles merasakan niat pedang tiba. Kemudian, jejak darah keluar dari mulut mereka. Mereka mundur, membubung ke udara. Pangeran ke-9 Wang Yan tidak terkecuali. Hanya satu pandangan berhasil memaksa kembali seluruh tentara elang darah, hampir mengalahkan mereka dengan menyedihkan. Siapa yang sekuat ini? Kecakapan tempur yang mengerikan seperti itu benar-benar melampaui pemahaman semua orang, jadi mereka dengan cepat menoleh. Ketika mereka melihat wajah pendatang baru, semua orang terdiam, tidak bisa mengatakan apa-apa. Orang itu, orang dongeng dari ibu kota kekaisaran Yan City yang telah meroket menjadi legenda. Memikirkan bahwa dia muncul di pernikahan ini, berdiri di sisi pangeran pertama. Tepat ketika para pembudidaya di kota Yan hendak berteriak kaget, seorang pengemis keluar dari badai salju, melihat ke langit, dan tertawa riang, hahaha. Betapa menakjubkan, Su Hanshan, datang. Coba serang aku, kalau begitu. Nama Su Hanshan membuat takut banyak orang. Memikirkan bahwa seseorang berani memanggilnya dengan nama dan bahkan mengejeknya. Betapa menakjubkan, Su Hanshan, datang. Coba serang aku, kalau begitu. Pengemis yang tampaknya sangat tidak terawat muncul entah dari mana di antara reruntuhan di depan paviliun putri tersenyum. Dia berdiri di atas puing-puing dan mengangkat kepalanya ke langit. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, orang seperti itu tidak dapat dikaitkan dengan seorang ahli. Namun, pengemis itu dengan berani menonjol seperti itu, menertawakan Dewa Pedang di udara. Selanjutnya, pengemis itu memanggil Dewa Pedang dengan nama, Su Hanshan. Siapa Su Hanshan? Hampir setiap pembudidaya di kota Yan pernah mendengar namanya.
Ketika para pembudidaya ini masih muda, akan ada senior yang akan menceritakan kisahnya kepada mereka. Dewa Pedang adalah kebanggaan dinasti Yanwu. Dia adalah legenda hidup, orang yang terkenal. Namun, orang jarang melihatnya. Saat Dewa Pedang muncul, dia memeluk pedangnya dan mengangkat alisnya, menakuti tentara elang darah dengan tatapan. Tidak perlu menebak identitasnya. Selain Dewa Pedang Su Hanshan, tidak ada orang lain di kota Yan yang memiliki kekuatan seperti itu. Selain itu, banyak orang telah melihat lukisan Dewa Pedang sebelumnya. Namun, ketika semua orang melihat wajahnya, tidak ada yang berani memanggil namanya karena takut mencemarkannya. Ini terutama terjadi pada pendekar pedang yang hadir. Mereka semua merasa sangat bersemangat. Hanya dengan satu pandangan, mereka merasakan gelombang darah panas. Beberapa orang bahkan berlutut dalam pemujaan, hanya karena dia adalah Dewa Pedang Su Hanshan. Awalnya, semua orang berpikir bahwa pernikahan pangeran pertama akan dipastikan setelah Dewa Pedang muncul. Namun, siapa tahu, seorang pengemis muncul entah dari mana dan dengan berani memanggil Dewa Pedang dengan nama, tidak menunjukkan rasa takut. Siapa pengemis ini? Untuk berpikir bahwa dia berani memanggil Dewa Pedang dengan nama. Apakah dia lelah hidup? Sial, ini hanya mencemarkan Dewa Pedang. Petik 2. Beberapa orang merasa bingung, dan beberapa orang merasa jijik. Namun, Su Hanshan tidak melakukan apa-apa. Dewa Pedang telah menantang orang untuk mengambil langkah maju. Pada saat itu, tidak ada yang berani bergerak. Dia memaksa kembali seluruh tentara elang darah dengan satu pandangan, tetapi ketika pengemis itu muncul, Su Hanshan tidak bergerak sama sekali. Ini tampak sangat aneh. Seketika, beberapa orang mulai menebak-nebak situasinya. Xiao Chen, yang berdiri di atap paviliun putri tersenyum dengan putus asa, merasakan secercah harapan ketika dia melihat pengemis itu. Namun, dia menemukan ini tak terbayangkan dan terlalu mengejutkan. Pihak lainnya adalah Su Hanshan, Dewa Pedang Su Hanshan. Mengapa pengemis itu begitu percaya diri melangkah maju seperti itu? Apakah kamu di sini untuk terlibat dalam kegembiraan juga? Sesuatu yang bahkan lebih tak terbayangkan terjadi. Su Hanshan sebenarnya tidak bergerak melawan pengemis itu, malah berbicara kepadanya. Sikapnya terhadap pengemis itu sederajat. Ini segera menyebabkan keributan besar. Untuk berpikir bahwa pengemis ini dan Su Hanshan saling mengenal. Jika Anda bisa terlibat, mengapa saya tidak? Haha, mengenai hubungan, saya bahkan lebih terhubung daripada Anda. Saya tidak ingin ikut campur, tetapi Anda muncul, mengabaikan identitas dan status Anda. Jika saya tidak muncul, saya akan menjadi terlalu tanpa emosi. Kemudian, pengemis itu mengulurkan tangan dan menempelkan tangannya ke wajahnya. Kemudian, dia menyapu rambutnya yang berantakan ke belakang. Ini mengungkapkan wajah kotor. Namun, senyum di wajah itu tampak bersih dan murni. Itu membuat orang merasa nyaman, seperti angin musim semi yang lembut dan menyapu. Tidak mungkin ada orang yang bisa menghubungkan ini dengan senyum pengemis. Ketika Xiao Chen melihat ini, jantungnya langsung berdetak kencang. Kemudian, ekspresinya sedikit berubah. Senyum ini. Pertama kali Xiao Chen melihat pengemis ini, dia menemukan senyum yang sangat bersih dari pengemis ini agak familiar. Pada saat itu, Xiao Chen tidak terlalu memikirkannya. Sekarang dia melihat senyum ini dalam keadaan seperti ini, sebuah nama segera muncul di benaknya, sangat mengejutkannya. Apakah kamu tahu siapa dia? Chu Chaoyun bertanya ketika dia melihat ekspresi aneh di wajah Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk. Saya pikir saya tahu. Jika saya benar, dia berasal dari tempat yang sama dengan kita. Kunlun. Iya, sebuah sinar cemerlang melintas di mata Chu Chaoyun. Saat dia melihat pengemis ini, dia tidak bisa mempercayainya sebagai orang yang disebutkan Xiao Chen. Saya tidak bisa menang 1 abad yang lalu. Sekarang, aku mungkin masih belum bisa mengalahkanmu. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja, kata Su Hanshan dengan tenang, menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Itu mungkin tidak terjadi. Saya belum membaik dalam 1 abad terakhir. Kamu bisa menghunus pedangmu dan mencobanya, usul pengemis itu dengan lembut, masih menunjukkan senyuman. Apa? Pertukaran ini memicu keributan di antara para pengamat. Banyak orang langsung merasa tercengang dengan kata-kata Su Hanshan. Ternyata keduanya tidak hanya saling mengenal, tetapi mereka bahkan saling bertarung 1 abad yang lalu, dan Su Hanshan tidak menang. Itu dia. Aku tahu siapa dia. Dia adalah pedang salju musim semi Pan Huang. Seorang bladesman berhasil membuat koneksi dari kata-kata Su Hanshan, menebak identitas pengemis itu. Pendekar pedang salju musim semi, Pan Huang. Ini adalah legenda lain, orang terkenal lainnya. Namun, swordsman ini telah memudar dari perhatian semua orang sejak lama.
Kisah-kisah tentang Pan Huang tidak kalah dengan kisah-kisah tentang Su Hanshan. Bahkan, dia bahkan lebih legendaris. Siapa yang mengira bahwa pernikahan pangeran pertama pada awalnya akan menghasilkan penampilan 100 peri Taman Pir dan peri pedang teratai Azure. Sekarang, segalanya menjadi lebih dramatis. Dua tokoh legendaris muncul secara bersamaan. Sepertinya bentrokan antara pedang dan pedang yang disajikan Xiao Chen dan Chu Chaoyun sebelumnya akan segera terulang. Su Hanshan, orang terkuat dari pedang Dao, melawan Pan Huang, orang terkuat dari pedang Dao. Pertarungan antara keduanya akan sangat seru. Namun, semua orang jelas tahu bahwa Su Hanshan dan Pan Huang tidak akan bertarung. Bahkan jika keduanya bertarung, mereka tidak akan melakukannya di depan semua orang di kota Yan. Namun, saran Pan Huang tentang, Anda dapat menghunus pedang dan mencoba, masih menimbulkan beberapa antisipasi. Bagaimana jika Dewa Pedang benar-benar menghunus pedangnya? Su Hanshan menatap lurus ke arah Pan Huang dan berkata, tidak perlu. Entah saya tidak menghunus pedang saya, atau saya menariknya untuk menentukan kemenangan, bahkan jika itu berarti kematian. Pan Huang tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, sepertinya kamu benar-benar tidak perlu menghunus pedang. Su Hanshan, apakah kamu tidak melihat bentrokan antara pedang dan pedang yang ditampilkan dua orang kecil tadi? Mereka tidak berjuang untuk kemenangan atau kemuliaan tetapi bekerja untuk mengeluarkan aspirasi yang tinggi dan berdarah panas dalam kehidupan duniawi ini. Su Hanshan menunjukkan ekspresi acuh tak acuh saat dia membalas, kamu memiliki jalanmu, dan aku memiliki jalanku. Di hati saya, pedang selalu yang tertinggi, yang tidak akan pernah berubah, tidak selama 1000 tahun, atau bahkan 10.000 tahun. Pengemis itu berhenti berusaha meyakinkan Su Hanshan dan berkata, baiklah. Saya akan memotong untuk mengejar. Kami berdua tidak akan memutuskan apapun untuk pernikahan ini. Biarkan dia yang memutuskan. Pan Huang menunjuk ke headliner Linglong, yang berdiri di jembatan pelangi di langit. Ekspresi pangeran pertama Wang Fei sedikit berubah. Dia keberatan, tidak, ini adalah pernikahan saya. Tidak ada orang lain yang diizinkan untuk memutuskan untukku. Petik 2. Apakah itu tempatmu untuk berbicara? Bahkan jika ayahmu ada di sini, dia tidak punya hak untuk berbicara. Enyahlah, teriak pengemis itu. Pengemis itu selalu memiliki senyum yang menunjukkan rasa tidak hormat kepada dunia setiap saat. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melihatnya marah. Sepertinya cahaya pedang melintas di mata Pan Huang. Kemudian, dia menyapu pandangannya ke sekeliling, mendaratkan serangan pada Divine Wirid Army dan mengirim para prajurit terbang sejauh 50 km. Pada saat itu, Wang Fei, yang sebelumnya dikelilingi oleh orang-orang, duduk di atas gunung Fire Kilin-nya, sendirian. Tentara besar yang mengelilinginya sebelumnya dibuang seperti sampah. Ketakutan melintas di mata Wang Fei. Dia merasa terkejut, ingin memeriksa apakah dia menderita luka. Namun, saat dia melihat tatapan pengemis itu, dia tidak berani bergerak sama sekali. Su Hanshan tanpa ekspresi seolah-olah dia tidak melihat atau mendengar apapun. Setelah beberapa saat, dia memandang Linglong dan berkata, kalau begitu, kamu yang membuat keputusan. Suara mendesing. Setelah mendapatkan izin, Linglong bahkan tidak melirik Wang Fei. Dia langsung melompat dari jembatan pelangi dan mendarat di depan Xiao Chen dan Chu Chaoyun. Linglong menatap dingin pada wanita bercadar, lalu menoleh ke Xiao Chen. Suaranya agak bergetar ketika dia berkata, Tuan Xiao, peti mati es di langit itu. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk dalam diam. Ledakan. Linglong merasa seperti kilat menyambarnya, membuatnya linglung. Memang, itu adalah hasil terburuk. Linglong, dengarkan aku. Dia sudah mati, jadi tidak perlu terlalu banyak berpikir. Karena Anda dapat memutuskan, Anda hanya harus menyetujui pangeran pertama. Di masa depan, ketika dia naik menjadi Kaisar Yan, kamu akan. Wanita bercadar itu mencoba mengambil kesempatan untuk memenangkan Linglong, mencoba membuat Linglong membuat keputusan yang tepat untuknya. Bang! Namun, sebelum wanita berkerudung itu selesai berbicara, sebuah pedang pendek terbang dari lengan baju Linglong dan menusuk wanita bercadar itu di mulutnya yang terbuka. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan membiarkannya hidup. Linglong menunjukkan ekspresi dingin saat dia memelototi wanita bercadar tanpa belas kasihan di matanya. Xiao Chen memandangi wanita bercadar yang sudah mati itu. Kemudian, dia memindahkan pedangnya dari lehernya dan berkata, Headliner Linglong, keponakan bela diri kecilku sudah mati. Namun, paman pengemis itu membawakannya peti mati es yang dapat mencegah jiwanya berhamburan. Itu bisa memperpanjang hidupnya, dan suatu hari, dia mungkin bangun. Aku ingin meninggalkan tempat ini bersamanya.
Bisakah kamu membawaku pergi? Linglong terdengar lelah. Tidak ada kesedihan, atau rasa sakit di matanya. Namun, pemandangan itu tetap menginspirasi sakit hati. Saya bisa. Aku akan meminta gagak emas untuk membawamu pergi. Headliner Linglong terbang ke udara di depan tatapan semua orang. Kemudian, dia menaiki gagak emas di langit dan pergi dengan peti mati es. Dari awal hingga akhir, Linglong tidak memandang Wang Fei sama sekali. Wang Fei, yang duduk di Fire Kilin, memerah, merasa seperti seseorang menamparnya. Untuk berpikir bahwa dia bahkan tidak bisa menang melawan orang mati. Orang mati mencuri pengantinnya di hari pernikahannya. Ini jelas merupakan lelucon terbesar sejak berdirinya dinasti Yanwu.